Tes, tes, tes. Satu. Ya susah nanti asli. Jangan pakai anu di atas tuh. Ya. 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 Satu-satu. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Dr. Maulana Esos MPD. Beliau adalah Widya Suara di Balai Diklat Kementerian Agama. Saat ini beliau adalah sebagai pelatih saya, coach dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas, ya PKP angkatan kedua tahun 2002. Yang saya hormati Kepala Seksi dan penyelenggara selingkup Kementerian Agama Kota Parepare, yang saya hormati Kepala Madrasah, Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, yang saya hormati Bapak Kepala KUA, ya, yang sempat hadir, yang saya hormati pengawas, baik pengawas PAI maupun pengawas madrasah, yang saya hormati seluruh staf, ya, dan kepala bagian seluruh staf yang ada yang sempat hadir pada saat ini. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita izin, kesempatan, kesehatan untuk sama-sama
berada di tempat ini melaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu pertama kita melaksanakan mengikuti rapat koordinasi ya terkait dengan persiapan Bapak Kepala Kantor menjadi pembimbing ibadah ya selama 40 hari insya Allah melaksanakan tugas sebagai pembimbing ibadah haji ya untuk tahun 2022 ini. Kita berharap berdoa semuanya semoga beliau sehat walafiat melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik dan insya Allah kembali dengan mendapatkan haji mabrur ya bahkan tahun ini insya Allah menjadi haji akbar ya. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita kirim kepada junjungan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu sekalian, kesempatan pada hari ini kita sama-sama mengikuti rapat sekaligus kita mengikuti kegiatan launching ya. Launching aplikasi Masidi. Ya. Aplikasi Masidi untuk optimalisasi pelayanan pada PTSP Kementerian Agama Kota Parepare. Ya. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan rapat dari seksi Penmat. Ya. Mudah-mudahan kita selesai sebelum Jumat karena hari ini hari Jumat ya. Mudah-mudahan selesai sebelum jam 11 insya Allah. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk memberikan arahan dan petunjuk terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor, maka saya akan menjelaskan sedikit ya, supaya kita lebih mengenal apa itu aplikasi Masidi ya. Jadi saya sebagai peserta PKP Angkatan Kedua ya mendapat arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Kantor selaku mentor saya ya selama pelatihan, dan saya sangat bersyukur sekali hadir bersama kita juga coach yang mengarahkan membimbing kami selama 3 bulan lebih pelatihan ya, 1 bulan 36 hari on campus di BDK, 2 bulan kegiatan yang kita sama-sama laksanakan kemarin untuk persiapan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan aplikasi Masidi. Dan selanjutnya nanti insya Allah tanggal 12 sampai tanggal 18 saya masuk lagi on campus untuk pembimbingan penyempurnaan laporan dan juga ujian akhir ya pada kegiatan tersebut. Bapak Ibu sekalian, aplikasi Masidi ya yang kemarin saya sudah kita sosialisasikan kepada operator-operator semuanya ya untuk di kantor. Ini aplikasi Masidi ini sebenarnya terinspirasi dari gagasan yang dilakukan oleh yang dibuat oleh Bapak Kepala Kantor, yaitu gagasan perubahan TABEDI ya kemarin yang dilaksanakan di PTSP. Jadi tagline dari PTSP sekarang ini adalah TABEDI. Sehingga semoga semua pelayanan dilaksanakan dengan excellent service ya, pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan layanan yang semaksimal mungkin ya. Bentuk maksimalnya layanan itu pada saat ini adalah sentuhan digital ya. Jadi kegiatan pelayanan di PTSP di kantor kita ini sudah masuk ke digital. Kemudian saya mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Kantor sebagai mentor untuk melanjutkannya ya, sehingga lebih spesifik ya.
aplikasi Masidi ini, Masidi sebenarnya itu adalah merupakan singkatan sebenarnya, ya, singkatan dari masalah selesai dengan digital, ya. Masidi masalah selesai dengan digital. Maksudnya sekarang pelayanannya semuanya menyatu di PTSP dan terintegrasi, semua digital, ya. Untuk kegiatan ini saya sesuai dengan arahan Bapak, pada pelayanan PTSP kita gunakan, saya gunakan 4, ya, kami menggunakan 4 transformasi digital. Jadi mulai dari pertama pelayanan informasi, ya, jadi ada 4, yaitu pelayanan informasi digital. Maksudnya informasi digital ini semua informasi pelayanan itu bisa dilihat oleh siapa saja dan di mana saja, ya. Ya, siapa saja dan di mana saja. Karena pelayanan digital ini dengan customer atau pelanggan atau siapapun yang membutuhkan bisa mengakses dengan menggunakan barcode, ya. Semua pelayanan bisa dilihat. Ini kegiatan ini bentuk aplikasi ini berbasis web. Ya, berbasis web, sehingga semua bisa melihatnya di HP masing-masing. Masuk saja di webnya Kemenak, maka semua layanan bisa kelihatan di situ. Ya. Yang kedua, buku tamu digital. Ya, buku tamu digital. Jadi semua tamu yang ada di Kementerian Agama melalui satu pintu PTSP tercatat secara digital. Ya, caranya mudah juga, bisa kita scan barcode, kemudian kita isi di HP kita, ya, sehingga tidak bersentuhan lagi, aman dari COVID. Ya. Ini terinspirasi dari COVID juga. Kemudian bisa juga kalau tidak sempat bawa HP, bisa minta diisi oleh tamu yang ada di PTSP, ya, diisikan, ya. Jadi semuanya bisa terlayani, ya, walaupun pakai HP dan tanpa HP. Dan ketiga adalah persuratan digital. Semua persuratan menggunakan digital. Jadi bisa kita datang tanpa membawa kertas, ya, datang ke PTSP atau mengurus tanpa menggunakan kertas, hanya menggunakan HP PDF, ya, PDF, ya. Dan semua kita punya surat dokumen, ya, bisa minta tolong di PDF-kan di PTSP. Jadi kalau kita bawa nanti di PDF-kan di PTSP, ya, insya Allah, ya. Kemudian yang keempat adalah disposisi digital. Nah, ini disposisi digital ini, Tabe bisa di yang alur disposisi, coba yang belakang. Iya. Nah, kalau lanjut terakhir, ya, lanjut lagi. Habis ya? Oh, enggak ada ya? Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, kita paham disposisi digital itu kalau ada surat masuk, ya. Kalau ada surat masuk, maka PTSP menerima, ya. Kemudian PTSP membawa ke Kasubag TU kemudian dibawa lagi ke Bapak Kepala Kantor, kemudian Bapak Kepala Kantor mendisposisi ke seksi, ya. Kemudian ya ini, ya, coba ya kita perhatikan, ya. Kalau ini disposisi digital, sebelum ini maka keliling sampai berjam-jam, ya, baru selesai kita punya urusan di kantor pelayanan kantor kita, ya. Belum lagi kalau Bapak Kepala Kantor ada di luar, Bapak Kasubag TU ada di luar, Bapak Ibu dari Kasipenmat ada di luar, kepala seksi maksudnya di luar, maka berhari-hari, ya. Tapi dengan menggunakan sistem digital ini, maka semua surat yang masuk, baik menggunakan hard copy maupun soft copy, dibentuk dalam bentuk PDF atau digital. Kemudian dari digital ini administrator yang ada di PTSP akan memasukkannya pada aplikasi Masidi, ya. Kemudian pada aplikasi Masidi ini secara digital bisa disposisi melalui HP, ya, masuk ke Kasubag TU. Kemudian dari Kasubag TU menggunakan HP kapan dan di mana saja sebenarnya,
ya bisa oleh Bapak Kepala Kantor. Jadi walaupun Bapak Kepala Kantor ada di Makassar bisa mendisposisi. Ya, kemudian selanjutnya dari Bapak Kepala Kantor kemudian ke seksi mana yang ditujukan pelayanan tersebut. Ya. Kemudian selesai itu kemudian kembali di-ACC oleh Bapak Kepala Kantor dan semua aplikasi, semua kegiatan tadi ini dipantau oleh PTSP. Ya, sehingga PTSP sudah tahu di mana posisi surat kita berada. Itu. Nah, ditambahkan lagi bahwa bukan cuma PTSP saja melihatnya, bahkan sebenarnya pengguna layanan juga bisa melihatnya langsung di HP-nya, gitu. Sehingga pada saat ini, pada saat kita sudah memasukkan berkas kita, pengguna layanan bisa pulang, ya, bisa pulang di tempatnya atau di kantornya di rumah masing-masing, bisa mengecek sampai di mana kegiatannya, sampai di mana arsipnya. Nah, kemudian kalau arsipnya ternyata kurang, taruhlah ternyata tanda tangannya lupa atau tanda tangannya salah gitu. Bisa dikembalikan ke bisa berkomunikasi di rumah masing-masing pengguna layanan langsung ke operator. Sehingga tidak perlu lagi datang ke sini. Ya, tidak perlu lagi datang ke sini, cuma disampaikan bahwa ini secara aplikasi menulis bahwa ada kurang, kemudian ditambahkan menggunakan PDF. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ada pilihan kembali, apakah pengguna layanan mau datang ke kantor mengambilnya, ataukah pengguna layanan mau dikirimkan menggunakan PDF hasilnya, ataukah mau dikirimkan menggunakan kurir, ya, iya bisa, ya, ada biayanya kalau menggunakan kurir, ya, iya, apalagi kalau yang bawakan Kasubag TU langsung, pasti banyak. Jadi begitu ya, jadi ada 3 kemungkinan. Ya, dengan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan dengan modal seperti ini pelayanan kita sudah bisa dianggap sebagai excellent service, ya. Dan menurut informasi sebenarnya untuk disposisi digital ini Pak sudah ada beberapa yang pakai katanya, ya. Ya, tetapi saya menelusuri siapa yang menggunakannya sampai sekarang belum dapat, ya. Saya kemarin Pak ketemu dengan asisten 3 meminta informasi mengenai Kota Parepare apakah menggunakannya. Pernah mencanangkan tapi Parepare belum menggunakannya, ya. Jadi ini informasi digital service disposisi digital ini mungkin sudah lama dicanangkan tapi belum ada yang berani menggunakannya. Ya, mudah-mudahan kita Parepare bisa melaksanakan yang pertama di Kota Parepare ini, insya Allah. Ya, itu saja mungkin sekilas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga bisa paham, ya, dan mudah-mudahan ya insya Allah ini memberikan kontribusi baik untuk kantor kita. Terima kasih. Selanjutnya kami memohon kesediaan Bapak memberikan arahannya sekaligus meluncing aplikasi Masidi, ya, di optimalisasi pelayanan PTSP di kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati, kita muliakan bersama Bapak Dr. Syekh Maulana selaku Widya Suara pada Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang juga sekaligus selaku coach dari Pak Saiful Mahsan selaku Kasubag TU yang saat ini melaksanakan proses
pelatihan kepemimpinan pengawas yang insya Allah tidak lama lagi akan selesai dalam hal pelatihannya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kasubag TU, Bapak-bapak para kepala seksi dan penyelenggara. Yang saya hormati koordinator pengawas beserta seluruh pengawas madrasah maupun pengawas pendidikan agama Islam, teman-teman para kepala kantor urusan agama se-Kota Parepare. Yang saya hormati, saya banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu para kepala madrasah, baik kepala madrasah negeri maupun swasta di semua tingkatan, mulai tingkat RA, MI, MTS, dan madrasah alia. Yang saya hormati Ketua Pokjalu dan para penghulu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi yang penuh berkah ini, di penghulu hari ini adalah hari Jumat, merupakan suatu kesyukuran tersendiri bagi kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Kita kembali berkumpul bermuajahah di tempat ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang intinya adalah silaturahim antara seluruh unsur yang ada di Kementerian Agama dalam rangka rapat koordinasi dengan launching, proyek perubahan yang telah digagas oleh Pak Kasubag TU selaku peserta PKP di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Hari ini insya Allah kita akan launching secara bersama dan penerapannya juga akan berjalan bertahap sesuai dengan kapasitas yang ada Bapak dan Ibu sekalian. Olehnya itu pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Saiful selaku peserta yang telah menginisiasi kegiatan ini terkait dengan pelayanan-pelayanan yang berbasis digital. Ini sangat-sangat strategi yang telah dilaksanakan oleh Saudara Saiful karena merupakan sangat-sangat sejalan dengan program prioritas dari Pak Menteri Agama. Program prioritas dari Menteri Agama itu bagaimana sistem pelayanan berbasis digital itu di semua sektor, ya, di semua unit kerja yang ada di Kementerian Agama, kita harus secara menyeluruh, kita harus menerapkan secara menyeluruh di semua tingkatan. Olehnya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, wabil khusus juga kepada pembimbing beliau, Pak Maulana, sungguh luar biasa beliau bisa hadir di sini. Rata-rata itu saya lihat mentor itu dulu kami dimentori tidak didampingi oleh coach pada saat launchingnya. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Parepare adalah is the best nantinya. Ya, saya tidak ragukan lagi dan ini harapan besar kami Pak. Karena tentu saya melihat kemarin itu adalah tim pengujinya adalah langsung Ibu Balai Diklat, apalagi coachnya adalah Pak Dr. Maulana. Sungguh suatu istilahnya bukan kita yang malu ketika tidak berprestasi, tetapi coachnya yang malu. Jadi ini suatu tantangan Bapak Ibu sekalian. Makanya itu kami sangat-sangat berharap bagaimana, karena memang sebelum-sebelumnya sekadar informasi Pak Dr. Maulana bahwa sebelumnya itu mantan kepala seksi pendidikan madrasah yang saat sekarang ini sudah menjabat kepala kantor di Sidrap, itu pada saat meluncing itu yang siraga-raga ki itu alhamdulillah Parepare urutan ketiga itu tidak didampingi oleh coachnya pada saat launching. Sekarang ini sudah didampingi, otomatis ini menjadi beban tersendiri bagi Pak Maulana. Bagaimana kita bisa menjadi is the best nantinya untuk Kota Parepare. Itu harapan kami insya Allah. Dan ini tidak menutup kemungkinan karena apa yang kita persembahkan nantinya itu Pak Kuas nanti bisa menjelaskan lebih rinci lagi kepada
tim yang ada di Balai Diklat nantinya. Dan kami yakin dan percaya karena memang ini sangat-sangat sejalan dengan apa yang kami lakukan kemarin pada saat PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, itu juga sangat sejalan dengan ini dan dilanjutkan oleh Pak Saiful. Nah, cuma memang ada perbedaan-perbedaan, tetapi penyempurnaannya nanti justru lebih sempurna ketika ini bisa dipadukan. Makanya itu Pak Dokter memang terkendala memang kemarin kita dengan persoalan websitenya. Tetapi alhamdulillah berkat peserta kita ini yang gigi, akhirnya website juga saat sekarang ini sudah tersedia. Makanya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menjalankan aplikasi ini untuk pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi nanti ke depannya ketika ada nantinya mall pelayanan publik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah nantinya itu otomatis nanti kita akan terintegrasi dengan itu. Makanya ini mau tak mau, suka atau tidak suka Bapak Ibu sekalian, kita harus menghadapi era digital saat ini. Makanya itu apa yang dipersembahkan itu, dan kami juga sudah mencoba kemarin. Kita sudah uji coba terkait dengan disposisi digital dari PTSP langsung masuk di HP saya, kemudian saya mendisposisi kembalikan ke Pak Kasubag TU untuk dilanjutkan. Akhirnya Pak Kasubag TU mengembalikan ke PTSP untuk ditindaklanjuti. Nah, barangkali itu seperti itu Pak Dokter, sehingga sebagai gambaran mudah-mudahan insya Allah nanti ke depannya insya Allah bukan sekedar pelaksanaan PKP itu hanya untuk sekedar persyaratan untuk lulus, tetapi betul-betul bagaimana nanti memang kita akan mengimplementasikan di kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Sekali lagi harapan dan ucapan terima kasih kami Pak Dokter, sehingga apa yang kita harapkan sangat-sangat sejalan nanti dengan program-program prioritas yang ada di Kementerian Agama. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare meluncing aplikasi masalah selesai dengan sistem digital pada pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kami berharap ada testimoni dari Pak Coach terkait dengan aplikasi yang diterapkan ini. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Wabarakatuh. Yang menjawab salam saya yang pertama, mudah-mudahan dengan izin Ilahi Rabbi masuk surga. Amin. Yang menjawab salam saya yang kedua, mudah-mudahan utangnya lunas. Yang mengatakan amin banyak utangnya.
Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Bismillahi masa Allah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masa Allah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masa Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, wabil khusus Pak Dr. Gappar, ini guru saya ini. Sebenarnya saya keki dia ada di dekatnya. Iya. Kemudian Pak Amin, Pak Saiful, dan Pak Kasih. Ya, ini guru-guruku ini. Iya. Ada yang lebih lagi guru yang paling terbesar di atas itu. Oke, sebagai hamba Allah sepatutnya, sepantasnya kita selalu memuja dan memuji kepadanya. Betapa banyak nikmat ilahi Rabbi yang telah diberikan kepada kita semua. Mulai dari tidur sampai tidur kembali, kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Lain zakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabil lasadid. Jadi sedikit mohon maaf Pak Saiful, saya bukan kiai ya cuma tiai. Bukan juga ustaz, tas ya, kata Pak Kiai di sana itu penghafal Al-Quran. Salawat dan taslim kita kirimkan ke haribaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada dalam ruangan ini, juga keluarga kita dimanapun dia berada, mudah-mudahan mendapat syafaatnya di akhir kemudian. Amin, amin. Sebelum saya lanjut, saya ingat tadi fotonya Maulana Habib Muhammad Lutfi, salah satu Watim Pres, dan juga dia ketua Tarekat sedunia, dan juga dia ketua Tarekat di Indonesia. Dia pernah mengatakan begini, Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak salat. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah menyuruh kita berzakat, tentunya Allah tidak berzakat. Tetapi Allah menyuruh kita bersalawat, maka Allah pun bersalawat. Apa dasarnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mengapa kita enggak bersalawat, wahai saudara-saudariku? Dalam hadis, mohon maaf, ana minallah wal alamu minni. Saya dari Allah, alam dari saya. Jadi nanti pembahasannya lebih lanjut malam Jumat. Ini kalau ini ya. Baik, ini mengenai masalah PKP, dulunya PIM 4. Dulu PIM 4 ada pameo yang sedikit kasar. Walaupun kambing kalau dia ikut PIM maka lulus. Kalau sekarang tidak Pak. Bahkan yang lalu-lalu itu banyak yang tidak lulus. Tapi untuk Pak Saiful ada sindiran dari Pak Kandep, hati-hati kok Maulana. Iya, ada yang tidak lulus Pak. Tidak usah saya sebut karena ini di wilayah Kementerian Agama, ada yang tidak lulus. Ada yang mengulang. Ini sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Saiful, itu PKP, PKA. PKP itu pengawas. Sedangkan PKA administrator. Kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah di PKP itu adalah kompetensi melayani. Ini juga mengenai masalah digital, itu bagian daripada pelayanan itu sendiri. Untuk memudahkan. Tetapi tidak ada artinya digital kalau manusianya yang kurang ajar. Mohon maaf. Tidak ada artinya Pak. Contoh. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada orangnya di dalam ruangan ini. Saya sengaja tadi singgah di depan itu. Ada laki-laki bertanya,
Sudah makin janjian Pak Kandep. Ada ibu-ibu enggak disuruh duduk juga, tapi duduk ya. Dia main HP, itu sebenarnya tidak boleh. Melanggar etika sebenarnya. Iya. Seharusnya mohon maaf, kebetulan sudah ada di tempat di dalam ruangan ini. Mohon maaf, apabila ada masyarakat, siapapun dia mau miskin, kaya dan lain-lain, Anda adalah pelayan. Siapapun Anda, mohon maaf, walaupun Pak KTU, Pak Kasih dan Pak Kang Kemenak, kita adalah bagian daripada pelayanan itu sendiri. Kita masuk bagaikan momok di kantor itu, karena kenapa? Pelayanan yang di depan tidak mau senyum. Tidak ada senyum bagimu. Yang saya curiga nanti kalau ibu menghadapi sakaratul maut, kata sakaratul malakul maut, tidak ada senyum bagimu. Karena kenapa? Mohon maaf, dalam dunia motivator ada namanya kalau bahasa pare-parenya itu law of attraction, hukum tarik menarik. Apabila Anda berbuat baik, maka orang lain akan berbuat baik kepadamu dengan izinnya. Kalau bukan orang itu, maka Tuhanmu yang berbuat baik kepadamu dengan caranya sendiri. Ini mohon maaf, jangan ada ego-ego sentris yang main. Kita bagian daripada sistem, maka kita berubah menjadi ekosistem, menjadi ekosistem. Nah, kita bagian daripada rusaknya kantor ini, bagian daripada Anda. Mohon maaf, keras Pak Kandap. Iya, mungkin lihat Pak, saking pelayanannya Pak Kiai Guruta Imam Lapeo kepada masyarakat yang di sekelilingnya, walaupun melayani Pak Imam Lapeo, Pak Kiai. Waktu mau terjadi tsunami di Mandar, dia cuma berdiri di pinggir laut, maka tsunami tidak terjadi dengan izinnya. Mengapa? Pak Kiai bersama dengan Tuhannya dan dia sering membantu orang-orang yang di sekitarnya, maka alam pun membantunya dengan caranya sendiri, saudaraku. Ini mohon maaf, ini hukum tarik menarik. Nah, jadi nanti ini harus diistakamakan. Jangan lagi seperti saya lagunya di MPSesa, aku masih seperti yang dulu. Jadi walaupun tidak ada Pak Kang Kemenak, walaupun tidak ada Pak KTU, walaupun tidak ada Pak Kasih, harus tetap jalan. Sebagaimana syair lagunya Brori Pesol 5, jangan ada dusta di antara kita. Syair lagunya Raja, jujurlah padaku. Jadi begitu ya. Jadi berikanlah pelayanan yang terbaik. Karena ini sudah bagus. Tetapi alangkah bagusnya kalau manusianya yang ada di sekitarnya itu juga beretika dan beradab. Ini karena ego-ego. Saya cantik, saya bahenol. Mungkin saudara-saudariku, pipi ini mereka bagaikan buah delima sekarang. Tetapi lambat laun mau rela atau tidak rela, nanti akan mengalami yang namanya keriput, saudariku. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tetapi dalam dunia tarekah, tiap-tiap yang diberikan kehidupan pasti akan mengalami kematian. Tetapi tiap-tiap yang hidup tidak akan mengalami kematian. Nanti malam Jumat ke rumah. Ya, jadi kalau kita melayani yang terbaik, memberikan senyum yang terbaik, lihat nih orang-orang yang malas senyum, maka kalau dia pergi nanti ada urusannya, begitu juga balasannya. Lihat nih. Tapi lihat nih orang yang rajin memberikan pelayanan kepada orang lain, diminta atau tidak diminta, maka lihat nih urusannya, lancar juga tuh.
Hukum tarik menarik terjadi, saudaraku. Ini panjang sebenarnya, tapi hari Jumat ini entah. Yang saya sampaikan, saudara-saudariku, berikan yang terbaik kepada orang lain, saudaraku. Siapapun dia, karena dia adalah bagian dari dirimu itu sendiri. Kata orang tua kita di Parepare, manusia yang banyak itu adalah rupa-rupa manusia. Pada hakikatnya manusia hanya satu. Apabila engkau menghina saudaramu, maka sebenarnya engkau menghina dirimu, wahai saudaraku. Olehnya itu mulai sekarang, melalui program pemerintah sekarang di Kementerian Agama, yaitu transformasi digital, dimanapun, di pesantren, di kemana dan seterusnya, itu sudah waktunya. Sudah waktunya. Olehnya itu, marilah kita dimanapun berada membantu program ini melalui visi misi setiap organisasi termasuk di Parepare ini. Ya, terakhir, nah ada kode-kode dari Pak KTU. Ini kan hari Jumat kita. Saudaraku, sebagai titipan motivasi bagi kita semua, mungkin Anda mengatakan orang kaya, ada rumah tak yang mungkin lantai 4 atau lantai 3 atau lantai 2 atau lantai 1 besar. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, rumah terakhirmu hanyalah panjangnya 1 meter lebih dan lebarnya 1 meter. Yang namanya kuburan. Rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, Anda akan menempatinya wahai saudaraku. Mungkin Anda mengatakan Anda memakai baju yang baik, merek Levi's, Crocodile, True Religion dan lain-lainnya. Tetapi ingat, pakaian terakhirmu hanyalah kain kapan yang lebarnya hanyalah 1 meter, panjangnya 1 meter, saudaraku. Rela atau tidak rela, pasti kita rela, saudaraku. Wahai saudara-saudariku, mungkin Anda mengatakan makananku setiap hari lezat, ya sesuai dengan gizi yang terbaik. Tetapi ingat, makanan terakhirmu hanyalah seonggokan tanah, wahai saudara-saudariku. Apabila kita sudah masuk di liang lahat, liang kubur, maka makanan yang terakhir kita adalah tanah. Jadi rela atau tidak rela, suka tidak suka, kita harus persiapkan itu, saudaraku. Mungkin kita menyatakan bahwa mobil kita Avanza, ada juga Innova, ada juga Pajero Sport, ada juga Alphard, ada juga Lamborghini dan seterusnya. Tetapi ingat, kendaraan terakhirmu yang namanya keranda, wahai saudara-saudariku. Yang terakhir, mungkin Anda mengatakan titelku banyak, doktor, SAG, sarjana alam gaib, salah sebutkan. ESOS, sarjana sosial atau sarjana pembersih lantai, sama titelku. MPD, magister pulang desa dan seterusnya. Tapi kalau ada titelmu yang paling terakhir, yang namanya almarhum Profesor Dr. Maulana, maka tidak akan ada lagi titelmu yang terakhir, saudara-saudariku. Tidak ada, Olehnya itu, sebelum semuanya itu terjadi, wahai saudara-saudariku, layanilah dengan orang-orang di sekitar Anda. Mudah-mudahan dengan pelayanan Anda berikan kepada orang lain, maka Ilahi Rabbi melayanimu melebihi apa yang engkau pernah lakukan di dunia ini dengan izin Ilahi Rabbi, wahai saudaraku. Saudaraku, inilah sedikit motivasi bagi kita semua, termasuk diri ini. Dan ingatlah ingatlah Tuhanmu dimanapun engkau berada, wahai saudaraku.
Karena kematian kita tidak tahu kapan terjadi. Tadi kullu nafsin za'iqatul maut, dan juga apabila ajal sudah datang maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, wahai saudara-saudariku. Akhirnya mudah-mudahan sebagaimana dalam nama hadis Rawahu At-Tirmizi dalam kitabnya Andre Gurutta Ambodale yang berjudul Al-Qaulus Sadiq fi Mahribatul Halik. Yamutul maru ala yamutul maru ma yaisu alaih. Orang yang menghadapi sakaratul maut seperti terbiasa baginya pada saat dia masih hidup. Mungkin karena kebiasaan Anda tidak mau menyapa dengan orang lain, karena engkau tidak tahu siapa orang itu di depanmu, maka malakul maut pun datang kepadamu tanpa tidak assalamualaikum dan tidak senyum-senyum. Mudah-mudahan tidak terjadi kepadamu, wahai saudara-saudariku. Akhirnya saya tidak memperpanjang, kasihan ibu-ibu, dan saya tidak memperlebar, kasihan bapak-bapaknya. Ada sedikit pantun untuk kita semuanya. Saya adalah mantannya Aura Kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa motivasinya Pak Dokter ini. Ya, meringerang asading. Ya, kupomak kemalingnya. Ya. Tapi ingat kita terus amal di dunia kakak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Cuma saya mau klarifikasi sedikit. Kemungkinan Pak Dokter tadi itu di bawah itu yang layani itu ada anak PPL. Jadi tidak tahu bilang siapa Pak Dokter. Makanya makanya Pak Dokter memang tadi itu langsung telepon saya. Akhirnya Pak Kasuba yang buru-buru ke bawah untuk menjemput Pak Dokter. Jadi bukan lagi anak-anak di bawah di PTSP yang jemput, tapi Pak Kasuba langsung Pak, luar biasa ini. Pak Kalua tahu Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Dr. Maulana yang telah memberikan edukasi, memberikan semacam nasihat kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua yang walaupun sebenarnya pada dasarnya apa yang disampaikan beliau itu teman-teman sudah pahami secara bersama, tetapi ini adalah yang namanya saling mengingatkan kepada kita semua demi memperbaiki mutu layanan kita ke depannya. Ya, itu intinya memang. Karena kita memang ini adalah khadimul ummah. Kita ini adalah pelayanan umat, siapapun kita, dan kami juga selalu memberikan penekanan kepada teman-teman. Inti utama daripada seorang aparat negara itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya barangkali saya tidak terlalu berpanjang lebar nanti ini, karena mengingat waktu juga, dan saya lihat seksi konsumsi dari tadi menunggu di situ. Ya, maka itu saya pertama hanya ingin menekankan kepada kita semua terkait dengan harapan dan surat edaran dari Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan tugas dan fungsi kita di masing-masing unit kerja, wabil khusus di yang satker baik itu satker madrasah maupun satker Kementerian Agama terkait dengan penyerapan anggaran untuk periode ini sampai Juli nantinya minimal realisasi anggaran kita bisa serap sampai 75%. Itu terkait dengan belanja 52 dengan 53. Ya, terlepas dari belanja 51. Jadi belanja modal, belanja barang, dan lain sebagainya yang ada di situ, tolong sesegera mungkin kita realisasikan, karena konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, kapan ini tidak terrealisasi, tidak menutup kemungkinan bulan depan itu anggaran-anggaran yang tersisa akan ditarik ke pusat. Ya, akan direkopusing ke pusat. Makanya itu kami sangat-sangat mewanti-wanti kepada teman-teman, khususnya yang ada di seksi-seksi, di madrasah, untuk sesegera mungkin merealisasikan ketika
masih ada anggaran-anggaran belanja modal ataupun belanja barang yang bisa kita realisasikan untuk bulan ini Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelayanan, dan ini juga bagian dari pelayanan Pak Dokter, terkait dengan revitalisasi KUA. Intinya juga revitalisasi KUA ini bagaimana memberikan layanan yang terbaik, bagaimana memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Walaupun ada istilahnya, ada regulasi yang harus kita patuhi secara bersama, tetapi yang pada inti pokoknya itu adalah bagaimana memberikan layanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat juga. Nah, kita tahu bersama bahwa ini juga adalah merupakan program prioritas dari Pak Menteri Agama. Olehnya itu bukan saja KUA Ujung yang kemarin yang ditunjuk sebagai KUA revitalisasi, tetapi sebaiknya semua KUA-KUA yang ada di Kota Parepare di Kota Parepare sebaiknya kita bisa menyesuaikan Bapak Ibu sekalian, walaupun sarana dan prasarananya belum menunjang, karena memang ini harus dibarengi dengan anggaran yang ada. Nah, makanya itu akan secara bertahap nantinya bagaimana untuk memaksimalkan pelayanan revitalisasi KUA dengan support anggaran dari Kementerian Agama Pusat Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya berharap kepada teman-teman para kepala KUA, para penghulu, para penyuluh yang ada, dan staf administrasi, tolong secara bersama-sama bisa memberikan layanan-layanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Jangan ada yang terkesan akan mempersulit masyarakat ketika butuh layanan kaitannya yang ada di kantor urusan agama. Baik itu di kantor urusan agama, di madrasah ataupun dan lain sebagainya, lebih-lebih di kantor Kementerian Agama ini. Tolong Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, siapapun kita, bahwa dalam hal memberikan pelayanan itu, berikanlah pelayanan yang ramah, sesuai dengan harapan juga dari Pak Maulana tadi, bagaimana kita senyum sapa terus kepada pengguna layanan kita. Makanya ke depan nanti ini kami akan menggandeng BSI, kami akan menggandeng Bank Syariah Indonesia untuk melatih pramu-tamu kita semua. Ya, pramu-tamu kita, kan memang kita sudah bicarakan sebelumnya, karena ini adalah hal yang pertama dan utama ketika kesan dan pertama adalah bagaimana ketika orang masuk di kantor, orang semua bisa senyum. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada persoalan, ya. Yang jelas itu intinya dulu bagaimana orang nyaman masuk di dalam kantor, baik itu di KUA, di madrasah ataupun di Kementerian Agama. Ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan madrasah Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman pengawas dengan madrasah melalui Kasipenmat untuk libur dan cuti bagi guru-guru kita Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat berharap bagaimana cuti-cuti bagi guru-guru itu, karena regulasinya sekarang saat sudah berubah, cuti bagi guru-guru itu bisa disesuaikan dengan libur kalender pada saat libur madrasah juga. Jadi jangan terkesan bahwa libur anak-anak kita juga libur, tetapi bagaimana juga bisa kita memanfaatkan waktu. Kalau memang ada waktu untuk luang cuti, silakan cuti pada saat libur. Ya, kecuali memang ada hal yang mendesak, ada hal yang sangat mendesak di luar jam pelajaran Bapak dan Ibu sekalian, di luar waktu libur madrasah, baru itu bisa kita tolerir. Karena memang terkesan itu Bapak Ibu sekalian, makanya perlu memang betul-betul kita selektif. Karena kenapa? Kami memproses Bapak dan Ibu sekalian cuti dari yang bersangkutan dari guru-guru kita itu berdasarkan dari atasan langsung. Nah, atasan langsung mereka masing-masing adalah kepala madrasah. Nah, ketika itu sudah masuk di Kementerian Agama, secara otomatis tidak mungkin lagi disaring dari melalui Kasipenmat ataupun ke Subak TU. Karena memang kami mengetahui bahwa pasti itu sudah dipertimbangkan dari pihak kepala madrasah sebelum diberikan cuti yang bersangkutan. Makanya itu kalau memang tidak terlalu penting Bapak Ibu sekalian, sebaiknya liburnya cutinya itu pada saat bersamaan dengan libur madrasah. Yeah. Nah, kemudian masih kaitannya dengan seluruh dari Pendis Pendidikan Agama Islam ini,
wabil khusus terkait dengan data-data penguatan, data-data emis kita, data-data yang ada di madrasah, data-data yang ada di Penmat, data-data yang ada di seksi PAIS maupun PD Pontren terkait dengan data emis kita, karena seluruh anggaran-anggaran yang akan dicairkan itu memang harus berbasis dengan data. Semua anggaran-anggaran yang tersedia nantinya ke depan itu melalui data-data yang telah kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu betul-betul kita harus secara cermat menilai dan melihat secermat mungkin data-data yang harus kita kirim ke pusat kaitannya dengan penganggaran untuk ke depannya. Makanya itu sekali lagi melalui seksi-seksi nantinya tolong penguatan data di masing-masing seksi ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang paling terakhir barangkali saya sampaikan kepada kita juga terkait dengan mengingat proses pemberangkatan jemaah haji kita nantinya ini, kita akan berangkat jemaah haji, kita akan berangkat pada hari Rabu malam, secara otomatis Rabu malam nantinya ini tanggal 15, karena tanggal 16 jam 8 pagi itu diterima di asrama haji, secara otomatis malamnya itu kita akan diterima di Islamic Center untuk pelepasannya. Kami berharap nanti semua teman-teman kepala kantor urusan agama, kemudian kepala-kepala seksi untuk turut serta nanti pada saat pelepasan di situ, Pak. Pada saat pelepasan di situ, insya Allah melalui edikarnya nanti melalui daerah, edikarnya karena tidak mungkin kita masuk di situ nantinya ketika tidak ada edikar, karena memang hasil kesepakatan kita bersama tanpa edikar tidak akan mungkin masuk siapapun itu. Ya, makanya itu nanti bagi teman-teman yang akan ikut di situ, karena kebetulan PLH daripada kepala seksi penyelenggara haji dan umrah itu saat itu juga berada di Balai Diklat. Makanya itu teman-teman barangkali ada 1-2 orang yang bisa mendampingi juga dari kepala seksi, mendampingi jamaah ke Makassar, ataupun dari kepala KUA salah satunya bisa mendampingi nanti untuk secara bersama-sama mengawal jamaah kita. Karena ini adalah tugas negara Bapak Ibu sekalian, dan juga sekaligus tugas mulia. Karena yang kita antar adalah tamunya Allah. Tamunya Allah kita antar, makanya itu insya Allah berkah juga pasti dan akan turun pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang paling terakhir sekali, kami juga kebetulan diberikan amanah dari pemerintah melalui Kementerian Agama menjadi pembimbing ibadah di Kloter 1 yang membawahi Kota Makassar, Parepare dengan Sopeng. Olehnya itu kami atas nama pribadi dan keluarga Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani Bapak dan Ibu sekalian, selama kami berada di Kota Parepare ini, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan Bapak dan Ibu sekalian, pasti di antara kita ada kesalahan-kesalahan, pasti ada kehilapan-kehilapan. Yang jelas kami tidak pernah berniat, untuk membuat kesalahan kepada teman-teman. Yang jelas niat kami dari awal di sini memberikan yang terbaik kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, karena itu adalah memang niat ikhlas kami, niat baik kami sejak kami menduduki di Kementerian Agama ini. Makanya itu sebelum keberangkatan kami ini, kami atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya memohon doa restu dari teman-teman semua, doakan kami supaya bisa memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah, sehingga kembali bersama-sama dengan jamaah insya Allah secara sempurna kembali di Indonesia, wabil khusus di Kota Parepare insya Allah nantinya. Sekali lagi kami juga nanti insya Allah kepada jamaah akan menitipkan doa di Arafah nantinya kepada saudara-saudara kita, wabil khusus saudara-saudara kita di jajaran Kementerian Agama untuk kesuksesan bersama dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh negara, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian selama masa kepemimpinan kami di sini Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah
perjalanan kami ini ibaratnya ini adalah panggilan Allah, secara otomatis kita harus saling memaafkan. Kami harus bagaimana Bapak dan Ibu sekalian memaafkan kami, sebaliknya pula juga seperti itu. Dan yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Bapak dan Ibu sekalian berbuat kesalahan, insya Allah kami selaku pimpinan tidak pernah istilahnya berburuk sangka di antara satu dengan yang lain, karena itulah kuncinya dalam suatu kepemimpinan yang ada istilahnya yang namanya dendam di antara kita Bapak Ibu sekalian. Hanya itu, sekali lagi kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Maulana atas wejangannya tadi, luar biasa sekali ya. Sekaligus menyampaikan trik-trik tentang pelayanan ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor. Kami juga dari mewakili teman-teman semua Pak menyampaikan permohonan maaf juga, dan bukan cuma maaf saja, kami tetap senantiasa berdoa Pak. Senantiasa berdoa mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan ibadah haji ya, dan juga melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pembimbing berjalan dengan lancar dan selamat pulang sampai ke tempat pare-pare kembali insya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, satu juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan haji ya. Kemarin ini ada isu berkembang bahwa daftar antri haji mencapai 100 tahun, sehingga banyak yang rencana mau menarik haji, dananya ya. Jadi disampaikan bahwa sebenarnya bukan 100 tahun yang ada, ini bukan hoaks sebenarnya. Betul-betul ada di Siskohat ya, sistem komunikasi haji, yaitu pare-pare itu 83 tahun ya, 83 tahun. Tetapi ini karena sistem yang membuatnya ya. Jumlah jumlah jemaah yang insya Allah berangkat pare-pare 57 jemaah ya, dari 120 yang kota yang sebenarnya. Itu karena terhitung dari 45% yang boleh berangkat tahun ini. Kalau itu dibagi dengan 4.784 jemaah, antrian jemaah, itu mendapatkan 83 tahun ya. Jadi hanya karena sistem ya yang membuat pembagian yang berangkat pada tahun ini ya. Tetapi kalau normal ya kembali lagi sekitar 40 tahun. Dan itu juga perlu disampaikan bahwa 40 tahun itu bukan betul-betul 40 tahun, karena setiap tahun ada sekitar 20% yang tidak berangkat, mengundurkan diri, meninggal, dan banyaklah itu. Sehingga kalau kita punya antrian 40 tahun, mungkin sekitar 30 tahun lagi. Kita punya antrian 10 tahun lagi, kemungkinan 8 dan 7 tahun. Dan itu pun juga masih bisa maju, ya wallahu alam ya. Apalagi kalau ada bencana atau apa, ada satu daerah yang tidak bisa berangkat, maka kotanya terbagi lagi, kita maju lagi. Jadi mohon sekiranya Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak para mubalik ya, hari Jumat ini, ya Bu siapa tahu bisa kita titip. Tolong disampaikan bahwa itu terjadi karena sistem menghitungnya dari tahun ini, yang 47 tahun. Jadi sebenarnya tidak tepat itu. Ya, 84 tahun tidak tepat. Karena insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa normal 120, bahkan bisa saja lebih dari kota yang sebenarnya. Ya, terima kasih, itu kami sampaikan, mudah-mudahan bisa meluruskan image dari masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak kembali kepada Bapak Kepala Kantor, Bapak Dr. Maulana kehadirannya, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ya yang sempat hadir pada rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan insya Allah tetap koordinasi ya, kita tetap koordinasi, bahkan harapan kami bisa lebih intens lagi koordinasi kita ya, karena sekarang digital ya, walaupun Bapak berada di mana saja bisa tetap kita komunikasi ya. Namun sekiranya kami berupaya supaya tidak mengganggu aktivitas Bapak selama berangkat. Baiklah.
Ya. Pak, Bapak Ibu sekalian jadi ada di samping kita menunggu juga. Bisa kita istirahat dulu. Oh, iya, iya. Iya. Jadi sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang sempat ada undangan penyampaian dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah bahwa sekiranya ada rapat koordinasi khusus untuk pendidikan madrasah, namun karena kondisi agak mepet untuk saat ini, dilanjut di setelah sholat Jumat ya Pak ya. Ya. Jadi dimohon kesediaan Bapak yang dari Madrasah Ibtidaiyah ya, dan yang terkait dengan kegiatan yang dimaksud dari Penmat untuk hadir kembali di sini setelah sholat Jumat ya. Jam berapa Pak Tabe? Jam 1 ya, insya Allah. Ya. Ya. Kegiatan Dharma Wanita tetap ada berjalan, jadi mungkin tempatnya mungkin dibedakan di musola. Ya. Jadi untuk kegiatan Penmat nanti insya Allah kita laksanakan di musola ya, rapat koordinasi untuk Penmat. Dan karena aula ini difungsikan untuk kegiatan arisan ya, arisan Dharma Wanita. Ya. Baiklah, mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minallahi musta'an wal itiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bapak Ibu, silakan mencicipi makan siang ya. Kita makan siang bersama. Mari, mari.